TNI perketat penjagaan perbatasan terkait konflik Sabah. Pasukan TNI AD dari Batalion 4074 Makusuma yang bertugas menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan memperketat penjagaan wilayah itu menyusul konflik di Sabah, Malaysia terkait masuknya kelompok bersenjata dari Kesultanan Sulu, Filipina Selatan. Komandan Satgas Pamtas Batalion 4074 Makusuma, Mayor Inf Ari Arianto di Nunukan, Kalimantan Timur, Senin menegaskan, terkait konflik antara kelompok bersenjata dari Filipina dengan aparat keamanan Malaysia yang telah menelan korban dari kedua belah pihak, maka pihaknya semakin memperketat seluruh wilayah perbatasan antara Kabupaten Nunukan dengan negeri Sabah, Malaysia. Karena Sabah berbatasan langsung dengan Nunukan, maka kami selaku yang dipercayakan menjaga pos-pos perbatasan tetap siaga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ujarnya. Menurut dia, dari 29 pos perbatasan yang berada dalam penjagaannya, terdapat 23 pos yang letaknya berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Tetapi seluruh anggota TNI yang bertugas di pos-pos ini telah diperintahkan untuk senantiasa tetap siaga agar pihak-pihak yang berusaha menyusup masuk ke Indonesia dapat dicegah lebih dini, katanya. Saya sudah perintahkan kepada anggota yang berjaga di pos-pos yang berbatasan antara Nunukan dengan Sabah agar memperketat penjagaan keluar masuknya seseorang, ujar Ari Arianto. Ia mengakui konflik Sabah ini tidak tertutup, kemungkinan bisa melebar ke mana-mana hingga memasuki wilayah Indonesia melalui Kabupaten Nunukan. Ari Arianto juga mengatakan konflik yang terjadi di Sabah terus tetap dipantau melalui pemberitaan di media massa dalam rangka melakukan siaga di wilayah perbatasan. Penjagaan kami tingkatkan sampai siaga 24 jam dengan melakukan patroli setiap saat termasuk malam hari, katanya. Ia menambahkan 2 hari lalu sempat mendapatkan informasi bahwa kelompok bersenjata Filipina mulai merapat ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk menyerang tentara Malaysia yang menjaga pos perbatasan. Kemudian lanjut dia, pos perbatasan yang dianggap rawan menjadi jalan masuk adalah dia Pulau Sebatik dan Semenggaris. Karena di wilayah ini banyak jalur-jalur tikus yang bisa dilewati mereka. Jadi ada 2 tempat yang bisa mereka menyusup masuk Indonesia, yakni Pulau Sebatik dan Semenggaris. Karena kedua wilayah ini berbatasan langsung dengan Sabah, ungkapnya. Jika benar, kelompok bersenjata Filipina tersebut ada yang berusaha menyusup masuk ke wilayah perbatasan, maka prajurit Satgas Pamtas telah siaga penuh dengan tetap memperhatikan prosedur tetap dalam penggunaan senjata, bebernya. Pada intinya, semua jalan-jalan tikus yang memungkinkan untuk menjadi jalur masuk ke Nunukan terus dipantau setiap saat, termasuk apabila ada informasi yang diperoleh, sebut Ari Arianto. Ia juga mengakui pengetatan pengamanan wilayah perbatasan ini terkait dengan terjadinya konflik di Sabah tersebut telah mendapatkan instruksi dari Kodam 6 Mula Warman selaku Komandan Komando Lapangan Operasi. Konflik bersenjata antara militer Malaysia dengan penyusup Sulu, Filipina saat ini masih memanas di Lahadatu, Sabah. Bahkan militer Malaysia sempat membombardir wilayah Tandau untuk menggempur para penyusup. Meski demikian, warga negara Indonesia yang bekerja di sekitar wilayah konflik ini hingga kini masih aman. Menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Supeno Sahid, 200 WNI sudah diungsikan ke tempat aman sejak 13 Februari kemarin. Sudah diungsikan ke tempat yang aman, ada sekitar 200 WNI yang diungsikan. Begitulah ujar Supeno kepada reporter Merdeka.com Heri Hawinarno. Menurut Supeno, saat ini WNI yang terdaftar bekerja di Sabah mencapai 440.000 jiwa. Dari angka ini, 10.000 warga bekerja dan tinggal di Felda, BUMN Malaysia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Di Lahadatu, di lokasi perkebunan Felda ada 48 blok. Nah, blok yang paling dekat dengan lokasi konflik di Tandau berada di Felda, Sahabat 17 blok 8. Di blok itu ada 200 WNI termasuk keluarganya. 200 WNI ini sejak 13 Februari lalu sudah diungsikan ke kawasan C, blok 13 dan 11. Tetapi tanggal 4 Maret kemarin atau sehari sebelum serangan besar-besaran yang dilakukan militer Malaysia, 200 WNI itu dipindahkan ke kawasan Felda, Sahabat 13 dan 17. Kita juga pantau terus para WNI dengan kerjasama dengan aparat setempat, termasuk dengan manajer perkebunan. Kita sudah edarkan surat kepada para manajer perkebunan agar keselamatan WNI diprioritaskan.
Pihak Filda juga memastikan bahwa segala kebutuhan WNI yang berada di pengungsian akan tetap dipenuhi. Bahkan meski berada di pengungsian, para WNI tetap mendapatkan gaji. Melalui media massa di Sabah, KJRI Kota Kinabalu juga sudah memberikan imbauan kepada WNI yang tinggal di ujung pulau Kalimantan ini. WNI diminta untuk tetap tenang bekerja, namun tentunya tetap waspada dan segera menghubungi petugas keamanan terdekat atau KJRI bila ada apa-apa.